Salam anak sobreu. Kisah para Rasul pasal kedua ayat yang keempat mengatakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari ini saya berbicara mengenai meluruskan kebenaran mengenai baptisan Roh Kudus. Ada banyak pernyataan dan kalimat tentang baptisan Roh Kudus atau Pentakosta. Yang pertama, baptisan Roh Kudus terjadi bersamaan dengan menerima Yesus Kristus. Ini pernyataan yang pertama. Fakta Alkitab mengatakan demikian dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Jadi di Efesus ini ada murid-murid yang sudah percaya Yesus tapi belum menerima Roh Kudus, bahkan tidak mengenal Roh Kudus. Jadi nggak sama menerima Yesus dan dibaptis Roh Kudus, itu tidak sama. Fakta yang berikutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 15. Setibanya di situ, Rasul Paulus berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Jadi dibaptis dalam nama Yesus, menerima Yesus tidak sama dengan menerima Roh Kudus. Pernyataan atau kalimat yang kedua, baptisan Roh Kudus sudah tidak ada lagi bersamaan dengan matinya rasul-rasul. Karena rasul mati, ya baptisan Roh Kudus, Pentakosta mati. Fakta Alkitab kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. "Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi Roh Kudus itu karyanya selama-lamanya, bukan hanya waktu Kisah Para Rasul saja. Fakta yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Jadi janji Roh Kudus ini dicurahkan kepada semua orang, sifatnya selama-lamanya. Pernyataan yang ketiga, baptisan Roh Kudus bukan dari Tuhan, tapi dari roh jahat. Fakta rohaninya atau fakta Alkitabnya, Lukas 11 ayat 13. "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Jadi Roh Kudus itu adalah pemberian dari Bapa, bukan dari roh jahat. Pernyataan yang keempat, baptisan Roh Kudus tidak harus berbahasa roh. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Fakta Alkitabnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, firman Tuhan mengatakan demikian. "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Fakta lain, Kisah Para Rasul 19 ayat 6. "Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat." Jadi ketika mereka ditumpangi tangan, maka mereka diberi Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Pesan firman Tuhan hari ini, mintalah
pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati pikiran kita supaya kita mengerti benar tentang firman Tuhan. Saya akan melanjutkan pernyataan berikutnya di renungan hari berikutnya. Tuhan memberkati.